Di awal film, ditampilkan dua orang sahabat, Sarah dan Linda, yang sedang memeriksa kotak barang-barang milik mendiang ibu Sarah. Mereka menemukan kamera Polaroid dan sebuah foto ibunya yang kemungkinan diambil dengan kamera yang sama. Sarah memutuskan untuk menggunakan kamera ini untuk mengambil foto dirinya dalam lingerie untuk pacarnya. Namun, ketika flash menyala, dia merasa agak tidak nyaman. Mereka membiarkan foto itu berkembang. Linda menerima telepon dan pergi sendiri. Sarah pergi untuk menutup pintu depan ketika dia mendengar suara dari lantai atas, seolah-olah seseorang menggunakan kamera. Ketika menuju ke ruangan, dia menemukan bahwa foto telah berkembang, tetapi dengan ketakutan, dia melihat sosok bayangan di latar belakang. Ketakutannya semakin parah ketika lampu mulai berkedip dan suara-suara terdengar dari ruangan lain. Saat Sarah cemas berjalan melalui lorong, sebuah bola jatuh dari loteng. Meskipun merasa sangat takut, dia naik ke loteng tetapi tangga jatuh ke tanah, meninggalkannya tanpa jalan turun yang aman. Sarah kemudian memindai untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba sebuah tangan tidak manusiawi mengejutkannya, menyebabkan dia jatuh dan tergantung di udara. Sarah kemudian ditarik kembali dan dibunuh sebelum tubuhnya dilempar ke bawah. Dalam adegan berikutnya, kita diperkenalkan dengan seorang gadis pemalu, Burt Fischer, yang sedang mempersiapkan hari foto di sekolah. Dia selalu memakai syal untuk menyembunyikan bekas luka di lehernya, membuat teman-temannya memanggilnya Scarf Girl. Setelah sekolah, Burt keluar dari area sekolah ketika dia melihat crush-nya, Connor, dengan teman-temannya. Dia mengambil kameranya untuk memotret Connor tetapi ketahuan. Dengan gugup, dia cepat-cepat mengumpulkan barang-barangnya dan pergi bekerja di toko barang antik. Di sana, dia didekati oleh rekan kerjanya, Tyler, yang memberinya kejutan berupa kamera Polaroid langka dari tahun 70-an yang dia temukan di penjualan garasi, dengan huruf RJS terukir di dalamnya. Bersemangat untuk mencobanya, Burt memotret Tyler. Saat mereka menunggu foto berkembang, Tyler mendekat untuk mencium Burt, tetapi Burt merasa tidak nyaman dan pergi, meninggalkan kamera di belakang. Sesampainya di rumah, Burt mencoba memotret anjingnya dengan kamera barunya, tetapi anjingnya menggeram dan mundur sebelum dia bisa memotretnya. Teman baiknya, Casey, muncul dan mengajaknya ke pesta kostum, mengatakan itu kesempatan yang baik untuk bergaul dengan teman-teman dan mungkin bertemu Connor. Burt yang awalnya ragu-ragu, setuju setelah mendengar nama crush-nya. Tak lama setelah itu, mereka dijemput oleh teman-teman mereka, Mina dan Devon, pasangan dengan hubungan cinta benci yang penuh canda. Sambil bercanda di mobil, Burt mengeluarkan foto Tyler yang diambil sebelumnya dan melihat bayangan gelap di latar belakang. Dia mencoba menghapusnya, mengira itu noda, tetapi tidak hilang. Meski demikian, dia tidak terlalu memperhatikan dan menyimpannya kembali. Di sisi lain, Tyler sedang menutup toko ketika dia melihat sekumpulan foto tua di dalam kotak. Dia menaruhnya di proyektor dan mulai menggulir. Selama ini, dia melihat bayangan yang bergerak dari satu foto ke foto lain, mencurigai ada seseorang di belakang tirai. Dia mengayunkan palu ke arah bayangan tetapi tidak mengenai apapun. Ketika dia memeriksa proyektor, tirai berubah menjadi sosok dan menyerang Tyler, tampaknya mengakhiri hidupnya. Di tempat pesta, Burt dan teman-temannya disambut oleh Avery, tuan rumah pesta. Burt terlihat tidak nyaman dan berdiri sendirian di sudut. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria bertopeng tengkorak menatapnya. Dia mencoba menghindarinya, tetapi pria itu berjalan di depannya dan ternyata adalah Connor, yang melegakan Burt. Mereka mulai mengobrol, namun segera terganggu oleh Mina dan Devon yang mengundang Connor untuk berfoto bersama. Burt menawarkan untuk memotret mereka dengan kamera Polaroid, tetapi tiba-tiba Casey datang dan ikut berfoto. Sekali lagi, bayangan gelap muncul di belakang Connor. Avery kemudian muncul dan merebut kamera Burt untuk berfoto selfie, tetapi sebelum foto itu berkembang, polisi masuk ke pesta mencari Burt. Selanjutnya, Burt berada di kantor polisi di mana Sheriff Pembroke memberitahu berita menyedihkan tentang kematian Tyler. Dia mendesaknya untuk menghubungi jika menemukan petunjuk tentang kejadian tersebut. Saat mereka berbicara, Pembroke mengenali nama belakang Burt dan mengingat kecelakaan yang dia alami di masa kecil, menjelaskan asal-usul bekas luka di lehernya. Malam itu, Burt meninjau foto-foto yang dia ambil dengan kamera Polaroidnya dan terkejut melihat bayangan misterius setelah menghilang dari foto Tyler dan muncul di foto Avery. Sementara itu, Avery sedang membersihkan rumah setelah pesta ketika mendengar langkah kaki dari lantai atas. Dengan hati-hati,
dia menuju untuk menyelidiki hanya untuk bertemu dengan sosok menyeramkan dalam kegelapan. Ketakutan, dia berlari ke pintu depan tetapi kepalanya terbentur lampu dan jatuh. Meski begitu, dia mencoba merangkak menjauh tetapi entitas hantu menangkapnya dan mematahkan lehernya hingga tewas. Keesokan paginya, Bert menerima telepon dari Casey yang memberitahunya tentang kematian Avery. Terkejut oleh berita tersebut, dia memeriksa foto-foto hanya untuk menemukan bahwa bayangan telah berpindah dari foto Avery ke foto kelompok. Bert kemudian mencoba menghancurkan kamera tetapi kamera itu mengeluarkan gelombang kejut yang menjatuhkannya. Kemudian di sekolah, Bert duduk bersama Mina, Devon, Casey, dan Connor, semuanya berjuang dengan tragedi baru-baru ini. Selama ini, Bert menjelaskan teorinya bahwa kematian Avery bukan kecelakaan, menjelaskan bagaimana bayangan berpindah dari satu foto ke foto lain setelah setiap kematian. Dia memperingatkan mereka bahwa siapapun yang difoto oleh kamera Polaroid ini akan mati. Sayangnya, tidak ada yang mempercayainya dan Devon bahkan membakar foto kelompok. Anehnya, ini menyebabkan tangan Mina terbakar nyata dan Casey juga merasakan sakit di jarinya. Namun, sebelum ada yang terbakar hingga tewas, Bert menginjak foto itu memadamkan api. Foto yang hangus kemudian memulihkan dirinya sendiri. Setelah itu, Mina dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi pada lengannya. Saat teman-teman menunggu di luar, mereka membahas asal-usul kamera. Bert ingat bahwa kotak kamera masih ada di toko barang antik, jadi dia dan Connor pergi untuk mengambilnya. Tetapi ketika mereka sampai di toko, Bert memilih untuk masuk sendiri karena dia merasa aman karena tidak ada di foto. Saat menunggu di mobil, Connor memeriksa foto kelompok dan tiba-tiba mendengar suara kamera berputar di dalam. Bert mengambil kotak kamera tetapi makhluk hantu muncul. Ketakutan, dia berlari ke pintu keluar tetapi syalnya tersangkut di paku, membuatnya tercekik. Tampaknya dia akan menemui ajalnya juga tetapi Connor datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Dalam perjalanan pulang, Bert bertanya-tanya mengapa entitas itu mengejarnya, dan Connor mengungkapkan bahwa dia juga ada di foto. Ternyata bayangannya bisa terlihat samar di latar belakang foto. Di rumah sakit, Mina terbangun dari operasi dan menemukan Devon di samping tempat tidurnya. Setelah obrolan singkat, Devon keluar untuk memanggil perawat. Pada saat yang sama, Mina menerima telepon dari Bert yang menyuruhnya tidak sendirian. Panik, dia mencoba meninggalkan tempat tidurnya, tetapi entitas tiba-tiba menyerangnya. Ketika Devon kembali, dia menemukan kamar kosong dengan jejak darah di lantai. Dia mengikuti jejak itu dan menemukan tubuh Mina yang tak bernyawa tergantung di belakang tirai. Ketika Bert dan Connor tiba di rumah sakit, mereka melihat Devon berbicara dengan polisi. Setelah semua orang pergi, Devon mendekati Bert dan dengan marah menyalahkannya atas semua ini. Dia berbicara dengan kasar hingga Bert lari menangis. Connor kemudian mengikutinya dan mereka duduk di lorong untuk berbicara. Saat mereka berbicara, Bert menceritakan tentang ayahnya yang seorang wartawan. Suatu malam, ayahnya ingin menunjukkan salah satu proyeknya, tetapi Bert menolak karena ingin pergi ke acara menginap di rumah temannya. Ini membuat ayahnya berbalik arah, tetapi sayangnya mengalami kecelakaan fatal. Mendengar ini, Connor menenangkan Bert dan meyakinkannya bahwa kecelakaan itu bukan salahnya. Mereka kemudian memeriksa isi kotak kamera dan menemukan sebuah lencana loker di dalamnya. Tertarik, mereka pergi ke perpustakaan untuk meneliti pentingnya tanggal tersebut. Setelah menelusuri beberapa artikel lama, mereka menemukan bahwa kamera tersebut dimiliki oleh seorang guru fotografi, Roland Joseph Sabel, dari sekolah mereka. Dia tuduh menyiksa 4 siswa dan membunuh 3 dari mereka sambil mengambil foto-foto gila. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengetahui hal ini? Salah satu korbannya berhasil melarikan diri. Setelah itu Roland ditembak oleh polisi. Malam itu, teman-teman berkumpul di sebuah restoran untuk membahas langkah selanjutnya. Di tengah diskusi, Bert memberitahu mereka bahwa ketika entitas mengejarnya, ia bereaksi terhadap sesuatu yang panas. Dia menjelaskan bahwa saat mengembangkan foto, panas dan cahaya dapat merusak gambar, jadi dia berspekulasi bahwa entitas ini mungkin berperilaku seperti foto yang sedang berkembang, yang berarti entitas ini hanya bisa ada dalam kegelapan. Lebih lanjut, Bert menunjukkan foto rumah lama Roland, mengusulkan bahwa seseorang yang terkait dengan Roland mungkin masih tinggal di sana dan memiliki informasi. Casey mencari informasi di internet dan menemukan bahwa rumah tersebut dibeli oleh seseorang bernama Anne Faraday. Di tengah diskusi,
Devon mengungkapkan frustrasinya atas nasib Mina dan memutuskan untuk memotret Bert untuk memahami cara kerjanya, tetapi Connor tidak menyukai ide tersebut, sehingga terjadi perebutan kamera. Dalam prosesnya, sebuah foto secara tidak sengaja diambil, dan grup dengan cemas menunggu foto tersebut berkembang. Tak lama kemudian, Devon terlihat dalam foto dan bayangan berpindah ke dirinya, menandakan bahwa dia adalah korban berikutnya. Ketakutan akan nyawanya, Devon mencoba menggunakan kamera pada salah satu temannya. Dalam upaya untuk menghentikannya, Casey menusuk foto Devon dengan pensil, menyebabkan Devon menjatuhkan kamera karena efek langsung dari tindakannya. Hal ini membuat Devon marah dan dia mencoba menyerang teman-temannya. Tetapi Sheriff Pembroke muncul tepat waktu dan menangkapnya. Kemudian, Bert dan Connor mencoba menjelaskan kepada Sheriff tentang bahaya yang mengintai Devon akibat kamera tersebut. Bert juga menunjukkan bukti mengenai Roland, tetapi Sheriff yang tidak terpengaruh memperingatkan mereka agar tidak menyelidiki lebih lanjut tentang Roland. Sebelum pergi, Bert berbicara dengan Devon yang meminta maaf atas tindakannya sebelumnya. Dia juga menyarankan bahwa kematiannya mungkin memberi mereka waktu untuk menghentikan entitas tersebut. Dalam perjalanan pulang dari penjara, Bert menerima telepon dari Casey yang memberitahu mereka bahwa Anne bukanlah pembeli rumah yang sebenarnya, melainkan Lena Sable, istri Roland, yang menggunakan nama samaran. Meskipun mendapat peringatan dari Pembroke, Bert dan Connor memutuskan untuk mengunjungi Lena untuk mengungkap kebenaran. Kembali di kantor polisi, lampu padam dan entitas hantu menyerang Devon di dalam selnya, yang menyebabkan kematiannya. Sementara itu, Connor dan Bert tiba di rumah Lena yang awalnya menolak untuk berbicara dengan mereka. Tetapi ketika mereka menyebutkan kamera, Lena mengungkapkan bahwa kamera tersebut sebenarnya milik putri mereka, Rebecca James Sable, yang cocok dengan inisial RJS. Lena kemudian membawa mereka ke kamar Rebecca dan menceritakan kisahnya. Rebecca sering mengalami perundungan tanpa henti di sekolah dan sering mengurung diri di dunia sendiri. Kamera yang diberikan kepadanya menjadi pelipur lara yang selalu dibawanya kemana-mana. Namun, suatu hari 4 temannya menjebaknya untuk pergi bersama mereka dan mengambil foto-foto tidak pantas dengan kamera yang kemudian mereka sebarkan ke seluruh sekolah untuk mempermalukannya. Terlalu malu, Rebecca melakukan tindakan tragis. Setelah tragedi ini, Roland menemukan foto-foto tersebut dan bersumpah untuk membalas dendam atas putrinya. Dia menangkap para pengganggu di kamar gelap sekolah dan memotret mereka sebelum mulai membunuh mereka. Tak lama kemudian, polisi campur tangan dan menembak Roland yang meninggal sambil memegang kamera. Lena mengungkapkan bahwa salah satu dari 4 anak berhasil melarikan diri dan menunjukkan fotonya kepada Bert dan Connor. Saat dia selesai bercerita, lampu di ruangan mulai berkedip, yang mendorong Connor untuk memeriksa foto-foto dan dia melihat bahwa bayangan telah berpindah kembali ke foto kelompok. Merasakan bahaya yang akan datang, mereka meninggalkan tempat tersebut dan bergegas ke sekolah, memanggil Casey juga. Sesampainya di sana, mereka mencari di laci arsip untuk buku tahunan lama dan akhirnya mencocokkan gambar penyintas yang diberikan Lena dengan foto Sheriff Pembroke. Tepat saat itu, Sheriff tiba bersama Casey dan menangkap mereka, menuduh mereka menyusup ke sekolah. Untuk menghentikan entitas membunuh mereka, Connor mengambil foto Pembroke sebelum Sheriff melemparkan kamera ke lantai. Setelah itu, Pembroke mengungkapkan bahwa cerita Lena hanyalah sebuah fabrikasi dan bahwa foto-foto tidak pantas itu sebenarnya diambil oleh Roland sendiri. Dia mengklaim bahwa Roland sering menyerang Rebecca secara fisik sehingga dia dan 3 temannya bermaksud untuk membantu Rebecca dengan menunjukkan foto-foto tersebut kepada polisi. Namun, Roland mengetahui rencana mereka dan menculik mereka. Ketika Pembroke selesai menjelaskan, entitas muncul di belakangnya. Sheriff menembak tetapi peluru tidak mempengaruhinya. Entitas tersebut merobek foto Pembroke menjadi 2, memecahkannya hingga mati. Entitas kemudian menyerang Casey, melukai kakinya. Pada saat itu, Connor mengambil senjata Sheriff dan menembak ke arah entitas untuk mengalihkan perhatiannya. Para gadis memanfaatkan kesempatan ini untuk berlindung di kamar mandi di mana mereka menyalakan air panas untuk melindungi diri. Setelah beberapa waktu, Bert keluar untuk mencari Connor yang segera meraih tangannya dan menariknya ke dalam ruangan. Bert kemudian datang dengan ide untuk mengambil kamera dan pergi ke suatu tempat di mana Roland dapat sepenuhnya berkembang. Setelah mendapatkan kamera, entitas menyeret Connor pergi. Untuk menyelamatkannya, Bert dengan cepat mengambil foto diri sendiri dengan kamera, menarik perhatian entitas ke arahnya.
Dia kemudian memimpin entitas tersebut ke ruang gelap di basement. Tak lama kemudian, entitas itu menangkap lehernya dan mulai mencekiknya. Dengan cepat, Bert menggunakan kamera untuk memotret entitas tersebut, tanpa sengaja termasuk jari-jarinya. Meski begitu, dia meremas foto tersebut yang menyebabkan makhluk itu dan tangannya hancur. Ketika ini tidak membunuhnya, dia membakar foto tersebut, akhirnya menghancurkan entitas itu untuk selamanya. Setelah itu, dia bersatu kembali dengan Connor dan Casey yang kemudian berpelukan lega. Dalam adegan terakhir, kita melihat Bert yang membuang kamera ke laut, memastikan bahwa siklus kejadian ini tidak akan terulang lagi, kecuali seekor lumba-lumba mendapatkannya. Makhluk-makhluk itu cukup pintar.